Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Irfan Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai tentang artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence? Mari kita bahas bersama ya. Jadi artificial intelligence ini adalah sebuah sistem komputer dengan program khusus untuk bisa menjalankan tugas layaknya manusia. Manusia mengembangkan mesin dan konsep AI untuk melengkapi dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian apa sih contoh-contoh dari artificial intelligence ini? Sebenarnya artificial intelligence ini sudah tidak asing. Sudah sering aplikasi yang kita gunakan gitu. Cuman sepertinya kita masih belum sadar bahwasanya apa yang kita gunakan ini sebenarnya ada sistem teknologi yang namanya ini adalah artificial intelligence gitu. Contohnya adalah aplikasi Gmail. Contoh penerapan artificial intelligence atau AI ini yaitu telah digunakan oleh Google untuk memastikan bahwa email yang diterima dan berada di kotak masuk merupakan email asli. Dengan adanya filter ini, Google mengurutkan berbagai macam email masuk ke dalam beberapa kategori, seperti utama, sosial, promosi, pembaruan, forum, dan bahkan spam. Filter tersebut juga membantu penggunaan email dalam melakukan komunikasi melalui email. Pihak Google telah mengklaim bahwa dengan artificial intelligence ini pihaknya berhasil untuk memfilter atau mencegah lebih dari 99% spam yang masuk ke kotak masuk email. Kemudian yang kedua ada Spotify, aplikasi yang mungkin sering kita gunakan untuk mendengar musik. Playlist Discover yang dikeluarkan oleh Spotify pada tahun 2015 telah menggunakan teknologi artificial intelligence. Dengan adanya teknologi ini, aplikasi dapat menganalisa lagu apa saja yang sering kita dengar dengan penggunanya. Adanya Discover Weekly, aplikasi akan memberikan playlist secara personal dengan cara memberikan rekomendasi musik yang mungkin kita sukai. Ketika ada Google Map, artificial intelligence pada Google Map ataupun Apple Map, aplikasi tersebut bisa menafsirkan berbagai data lalu lintas secara real time pada saat melakukan perjalanan dengan aplikasi map tersebut, dan setelah menentukan lokasi tujuan kita gitu, maka rute perjalanan akan ditentukan oleh artificial intelligence tersebut gitu. Rute ini ditentukan dengan pertimbangan berbagai hal, seperti contohnya adalah jarak, kepadatan kendaraan, bahkan kejadian kecelakaan. Kemudian yang kedua ada machine learning atau disingkat ML. Jadi machine learning ini adalah suatu mesin pembelajaran yang dirancang agar dapat belajar tanpa arahan dari manusia. Machine learning ini merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan kita. Contoh dari penerapan machine learning ini, yang pertama ada rekomendasi marketplace dalam sistem belanja online, di mana salah satu datanya diperoleh dari histori pencarian. Pengkategorian terhadap email, apakah termasuk ke dalam kategori update, sosial, promotion, spam, dan lainnya. Pengenalan wajah Face ID sering digunakan dalam sistem keamanan smartphone kita. Search engine memberikan saran pencarian dalam mesin pencarian Google. Ketiga ada cloud computing. Cloud computing adalah sistem berbasis cloud penyimpanan awan yang penggunanya akan melakukan pengelolaan data komputasi melalui internet. Penggunaan cloud computing tidak perlu install aplikasi karena internet akan mengirim perintah komputasinya ke pusat server. Kemudian internet akan mengantarkannya kembali ke feedback dari pusat server kepada pengguna berupa hasil perintah olahan data. Contoh dari cloud computing adalah Software as a Service (SaaS). Layanan yang sudah tersedia platform dan infrastrukturnya. Pengguna dapat langsung menggunakan tanpa perlu memikirkan lisensinya. Pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Contohnya ada Google Mail, LinkedIn, Twitter, Facebook, dan lainnya. Kedua ada platform as a service. Layanan yang sudah tersedia di platformnya. Pengguna dapat mengontrol pengoperasian aplikasi dan berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan sistem operasi database jaringan. Contohnya ada Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, and lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur as a service.
service. Layanan yang sudah tersedia infrastrukturnya seperti storage dan jaringan, pengguna memiliki akses dan konfigurasi secara virtual sehingga memiliki kontrol terhadap sistem dan aplikasinya. Contohnya yaitu Telkom Cloud, Simple Storage Service, dan lain-lain. Kemudian ada Internet of the Things atau biasa kita sebut dengan IoT. Jadi Internet of the Things atau IoT ini adalah sebuah sistem yang menggambarkan jaringan pada benda yang disematkan di sensor, perangkat lunak, atau teknologi lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Contohnya seperti smart home. Salah satu contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dalam smart home atau rumah pintar. Konsep rumah yang satu ini mengaplikasikan berbagai teknologi canggih untuk memudahkan penghuninya. Misalnya dengan memasang CCTV di setiap sudut rumah dan memonitornya lewat ponsel pintar. Anda juga bisa memasang sistem jaringan keamanan di mana Anda bisa memutar, mengunci, atau menutup pintu hanya lewat satu perangkat. Kontrolnya tersebut bahkan bisa dilakukan ketika Anda sedang berada di luar rumah. Kedua ada e-tilang. Pihak kepolisian Indonesia kini sudah menerapkan sistem tilang elektronik. Sistem ini memungkinkan data pelanggar lalu lintas tidak perlu diperoleh dengan membuka server data kamera pantau. Dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan pusat data di kantor polisi, polisi bisa mengidentifikasi pelaku terhadap lalu lintas secara langsung. Yang ketiga ada lampu rambu lalu lintas. Untuk sistem navigasi lampu lalu lintas dilakukan berdasarkan waktu. Biasanya petugas sudah mengatur waktu peralihan sehingga lampu merah, kuning, hijau berganti secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun, dengan adanya IoT tersebut, pengaturan waktu lampu lintas bisa dilakukan secara langsung maupun monitor pusat data bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya pemblokiran jalan ataupun kemacetan. Itu adalah beberapa artificial intelligence, kemudian ada machine learning, cloud computing, dan IoT, Internet of the Things. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.